agar kita bisa meraih kehusuan di dalam sholat kita. Ada 4 kondisi orang yang sholat. Yang 3 rugi, hanya 1 yang beruntung. Siapa dia? Yang pertama, sholatnya sahun. Yang kedua, sholatnya yura'un. Yang ketiga, sholatnya yamna'unal ma'un. Ini orang yang rugi. Hanya 1 yang beruntung, yaitu sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sukses orang yang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Nah, ya, Rasulullah mengingatkan kepada kita, kam min qaimin. Berapa banyak orang yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat, tapi tidak ada hasilnya, ya, yaitu sholatnya adalah hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ciri-cirinya apa itu? Pertama, orang yang rugi sholatnya, ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka, neraka wel buat orang yang sholat, yang sholatnya sahun. Tuh, apa itu dikatakan sahun? Sahun itu ada 2 maknanya. Pertama, dia sholat menunda-nunda waktunya. Jadi waktunya dia diulur-ulur gitu. Ya, karena asik dengan pekerjaannya, sholat sih sholat tapi ditunda-tunda waktunya. Zuhurnya mau asar, asarnya mau maghrib, maghribnya mau isya, isyanya mau tidur, subuhnya masuk duha. Nah, ini sholat tapi sholatnya ditunda-tunda karena asik dengan senamnya, karena asik dengan sinetronnya, dengan handphonenya, dengan nyucinya, ngepelnya, triskanya, ngurusin anak suami, akhirnya sholatnya ditunda. Masaknya, ya itu ibu ya kira-kira, ya itu namanya sahun, ya, atau seneng dengan sinetronnya, ya tuh. Itu yang pertama tuh, makna sahun ditunda-tunda. Yang kedua, makna sahun dia sholat tapi asal sekedar menggugurkan kewajiban. Mungkin bahasa nggak nyaman, setor muka. Seperti orang sekolah kuliah, yang penting absen, dia hadir di hadapan guru dosennya. Nah, ini dia sholat tapi sekedarnya, ya, rukunya, sujudnya asal-asalan, sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya jangan aneh, ada orang yang sholat seperti ini, sholatnya sambil nunggu iklan, karena senang dengan sinetron misalnya. Ya bu, ada di sini sholat nunggu iklan dulu baru sholat. Nah, iklan pertama ke kamar mandi berwudu, iklan kedua pakai mukena, iklan ketiga non remote di bawah sejadah, iklan keempat takbiratul ihram. Nah, makanya kira-kira kalau sholat seperti yang diingat siapa dia? Sinetronnya. Ya Allah ya Rabbana. Tuh makna sahun. Yang kedua, sholat yang rugi yura'un. Dia sholat tapi sholatnya bukan karena Allah, ingin dilihat, pamer, karena mertua, orang tua, tetangga, guru, teman, suami, anak. Nah itu tuh. Jadi sholatnya karena makhluk. Yura'in, ria itu ingin dilihat begitu, pamer. Apalagi kalau Idul Fitri itu kan, ya mukenanya, ya sengaja mereknya enggak dicopot, taruh di belakang. Supaya apa? Supaya orang melihat merek yang terbaik begitu kan? Ya Allah, dia lupa di situ ada harganya.
Lupa dicopot itu sengaja. Allahu Akbar. Ria itu. Di hadapan mertua sholatnya berbeda dengan di sendiri begitu. Kalau sendiri kan kulhu sama inna yang paling ringkas. Ya kalau ada mertua yang panjangan al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi karena ada mertua akhirnya sholatnya nggak selesai. Al-kafirun nggak selesai. Bolak-balik terus. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ngajelimat nggak selesai. Nah ini ria ya Bu ya, ria. Hati-hati nih, orang yang sholatnya ria rugi dia. Karena bukan karena Allah. Padahal ketika sholat dia berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah ini ceritanya ada anak muda sholat pengen punya motor, iftitahnya berubah akhirnya. Inna sholati wa suzuki wa kawasaki wa vario wa nmax. Nah ini karena sholat ria, ini karena ria. Nauzubillah ini itu yang merugi ya. Sahun yuraun. Yang ketiga yamnauna maun. Apa itu? Dia sholat tapi bakhil, bin pelit alias kikir, bin medit alias buntut kesirahan. Nah, apa itu? Dia sholatnya dilaksanakan, tapi ketika ada kotak amal, ketika ada yang minta untuk bangunan masjid, untuk yatim, untuk ada aja alasannya. Padahal uangnya banyak, bahkan bertumpuk-tumpuk, depositnya di berbagai bank ada. Ya, tapi ketika ada yang minta bantuan, berat tuh. Ya Bu, ada nggak yang begitu? Sholatnya rajin tapi pelit. Siapa orangnya? Mana orangnya? Nauzubillah ini. Nah ini juga termasuk orang yang rugi. Makanya dalam soal maun kan begitu tuh. Ya, pendusta agama. Sholat rajin tapi dia tidak mau berbagi. Padahal kalau kita baca Al-Quran Ibu Bunda, selalu dikaitkan kalimat sholat dengan kalimat zakat. Aqimus sholat wa yutuz zakat. Ini apa buktinya? Bahwa orang yang harusnya sholat pasti dia dermawan, pasti dia inginnya berbagi. Nah kalau ada orang yang sholat tapi pelit, bakhil, bin kikir, berarti sholatnya ada masalah. Nah ini sholatnya rugi, ini 3 orang. Siapa yang beruntung? Yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, karena itu kita ingin sholat kita khusyuk. Lalu bagaimana caranya agar kita mencapai